Selamat pagi semua. Good morning all. Sobahul khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa hadir di kelas ini untuk menimba ilmu. Semoga apa yang saya berikan kepada kalian yang tidak seberapa menjadi berkah untuk di kedepan harinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sepertinya setelah saya masuk itu kelas sudah terlihat bersih. Semua yang tiket sudah melaksanakan tiketnya dengan baik. Dan jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya. Oke, sekarang semuanya sudah berpakaian dengan rapi dan semoga absensinya pada hadir semua ya. Oke. Yang pertama, Ahdia Nurul Huria, Amelia Elina, Wisnu Bintang, Teguh Hafiz, Cut Matia. Oke, semuanya sudah pada hadir. Sebelum kita mulai, kita harus menyanyikan lagu nasional Indonesia. Kalian gak boleh lupa lagu nasional Indonesia. Walaupun kita dijajah oleh Inggris, tetapi kita tidak melupakan sejarahnya. Kita boleh mempelajarinya tapi tidak boleh melupakan sejarahnya. Sebelumnya kalian tahu lagu Maju Tak Gentar? Kita mulai dengan lagu Maju Tak Gentar.
Oke, motivasi dari lagu tersebut yang bisa Miss sampaikan, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Oke, jadi jangan berhenti, maju terus tanpa mundur. Oke. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia berkembang pesat pada abad ke-15 seiring berkembangnya daerah pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang sering disinggahi pedagang Muslim dari Arab. Para penguasa daerah pelabuhan memeluk agama Islam bersama pengikutnya, sehingga semakin memantapkan eksistensi politik kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, kompetensi dasar pada materi ini adalah: pertama, kalian bisa untuk menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Yang selanjutnya, yang kedua, kalian bisa menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Islam dan masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Oke, ini penta konsepnya. Di zaman Islam itu, awal mulanya Islam masuk ke Indonesia. Di sini ikutin Islam sebagai apa yang sebuah dia pemerintahan sebut ya. Hadir di Indonesia sekitar abad ke-12. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Jadi di dalam peta tahunan Kesultanan Islam Nusantara, orang-orang Arab itu memakai kapal zaman Utsmaniyah atau Turki ke Samudra Indonesia melewati Selat Malaka. Yang dikunjungi adalah Kerajaan Samudra Pasai. Oke, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia ada Kerajaan Cirebon, Aceh, Demak, Banten, Gorontalo, Mataram, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, dan Tidore. Peninggalan kerajaan Islam di Indonesia itu bersifat dua bentuk, bangunan dan karya seni. Kalau dari bangunan ada masjid, makam, dan nisan. Hikayat, kalau dalam bentuk karya seni ada hikayat, karya sastra, babat, dan ada kaligrafi dan syair. Dari semua peninggalan tersebut nanti akan dijelaskan sesuai dengan peninggalannya masing-masing dari kerajaan. Oke, sebelumnya kalian pasti pernah mendengarkan Kerajaan Aceh. Kalian mau tahu, Masjid Baitur Rahman merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam. Kita harus menjaganya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keragaman peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Selain kerajaan Aceh, masih banyak kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Apa saja sih kerajaan Islam di Indonesia? Bagaimana kehidupan masyarakatnya? Jadi, agar lebih jelasnya, misalkan sampaikan berurutan sesuai dengan masuknya agama Islam atau Islam ke Indonesia. Pertama, dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah peta Kerajaan Samudra Pasai dan wilayahnya ada di yang udah ditunjuk ya, yang berwarna lebih gelap. Oke? Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan itu merupakan hasil proses Islamisasi di daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-7 dan 8. Munculnya kerajaan itu disebabkan oleh kemunduran kerajaan maritim Sriwijaya. Jadi mereka ada karena Sriwijaya runtuh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Malikul Saleh. Sebelum menganut agama Islam, ia bernama Merah Sileh atau Marah Selu.
putra Marah Gajah, bangsawan dari Pasai. Marah merupakan gelar para bangsawan di Pasai. Marah. Oke. Kerajaan Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pesangan di pesisir timur Aceh. Untuk selanjutnya, kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah di Samudra Pasai adalah Sultan Malikul Saleh. Malikul Saleh merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Dan di Pada sini masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi bandar yang besar dan penting artinya bagi perdagangan mancanegara, berbagai negara. Kerajaan Samudra Pasai dapat berkembang menjadi besar karena terletak di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka yang tadi saya sudah sebutkan. Oleh karena itu, banyak pedagang dunia, yaitu perairan di Selat Malaka. Terutama nih dari pelayaran negara India, orang-orang India, Gujarat, Arab, dan Cina datang ke Samudra Pasai. Berkat kemajuan perdagangan Samudra Pasai, berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan memiliki pertahanan yang kuat. Guna memperluas pengaruhnya, Sultan Malikul Saleh berusaha menguasai daerah pedalaman. Daerah yang berhasil dikuasai antara lain Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Simpang Bulah Telang, Perla, dan Takus. Daerah tersebut akhirnya masuk Islam setelah Malikul Saleh wafat. Ia dimakamkan di daerah bernama Samudra. Di atas makamnya dibangun batu nisan yang berciri agama Islam. Batu nisan tersebut berangka tahun 635 atau 1297 Masehi. Batu nisan itu menjadi petunjuk bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi makamnya itu adalah ciri dari kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah lukisan dari Sultan Malikul Saleh. Ini orangnya. Selanjutnya ada Sultan Malikul Thohir. Adalah putra dari Sultan Malikul Thohir itu putra dari Malikul Saleh pada masa pemerintahannya, sehingga seorang musafir dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta, Sultan Malikul Thohir ini kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Namun pada masa pemerintahannya Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Adiknya bernama Mansur Malik Az-Zahir memisahkan diri sehingga kerajaan terpecah pada tahun 1521. Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis selama 3 tahun. Kemudian tahun 1524 dikuasai oleh Ali Muhayya Shah dari Aceh. Selanjutnya Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Aceh. Oke. Selanjutnya adalah kehidupan sosial dari Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur berdasarkan ajaran Islam atau hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab. Hal itu disebabkan oleh pengaruh para pedagang Islam dari Persia, Arab, dan India sejak abad ke-7 dan 8 telah singgah ke Samudra Pasai. Karena kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai mempunyai banyak persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat Arab, daerah itu mendapat julukan Serambi Mekah. Oke, selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai menitik beratkan pada sektor perdagangan karena Kerajaan Samudra Pasai terletak di jalur pelayaran dan perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Hal itu sangat mendukung kreativitas masyarakatnya untuk terjun langsung ke bidang perdagangan. Pada masa pemerintahan Malikul Saleh, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi bandar besar dan penting bagi perdagangan internasional. Oleh sebab itu, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan yang makmur dan memiliki pertahanan yang kuat.
Guna mengamankan diri dari kerajaan Siam, yang daerahnya meliputi Semenanjung Malaya, Kerajaan Samudra Pasai mengadakan hubungan langsung dengan Kerajaan Cina. Perkembangan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai maju sangat pesat, sehingga kerajaan itu menjadi perhatian dan incaran kerajaan di sekitarnya. Setelah Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Kerajaan Malaka, pusat perdagangannya dipindahkan ke Bandar Malaka. Kehidupan budaya. Sebagai kerajaan maritim, di Samudra Pasai tidak banyak ditemukan peninggalan budaya. Benda hasil kebudayaan di Kerajaan Samudra Pasai seperti batu nisan atau jirat Putri Raja Pasai yang didatangkan dari Gujarat. Jadi di Kerajaan Samudra Pasai tidak ditemukan hasil budaya asli masyarakat setempat karena mereka ada itu 1500-an. Jadi peninggalannya itu sudah tertanam jauh di tanah. Selanjutnya ada peninggalan ini adalah makam dari nisan atau jirat Putri Raja Samudra Pasai yang didatangkan langsung dari Gujarat, Arab. Oke, selanjutnya Kerajaan Aceh. Ini tulisannya agak salah, ketutup sama gambar. Dan ini adalah peta Kerajaan Aceh. Dan dia sudah, peta Kerajaan Aceh itu dilihat dari warna oranye tua. Kesultanan Aceh tuh, oranye tua. Oke. Kesultanan Aceh itu meliputi Pedir, Aceh Raya, Takengon, Tanah Gayo, Melabo, Blanpidi, Tanah Alas, Tapak Tuan. Itu tempat-tempat yang ditempati oleh Kesultanan Aceh. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kehidupan politik, kalian harus tahu Kerajaan Aceh dirintis oleh Muzaffar Shah pada abad ke-15. Pusat kerajaan dibangun di atas puing-puing Kerajaan Lamuri sebelah barat Laut Samudra Pasai. Status kerajaan penuh diraih pada masa pemerintahan Ali Mughayat Shah sebagai hasil penyatu dua kerajaan yaitu Lamuri dan Al-Kalam. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat Kerajaan Aceh tidak lepas dari letak Kerajaan Aceh yang strategis, sama kayak Samudra Pasai, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional pada saat itu. Ramainya aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui Bandar Perdagangan Kerajaan Aceh mempengaruhi perkembangan kehidupan kerajaan tersebut dalam segala bidang, seperti bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kehidupan politiknya, Kerajaan Aceh yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera pernah diperintah oleh raja-raja. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah adalah raja pertama Kerajaan Aceh. Ia memerintah dari tahun 1514 sampai 1528. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara, seperti daerah Daya dan Pasai. Bahkan ia mengadakan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka, serta menyerang Kerajaan Aru. Selanjutnya ada Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Salahuddin. Ia memerintah dari tahun 1528 sampai 1537. Selama berkuasa, Sultan Salahuddin kurang memerhatikan kerajaannya. Akibatnya, kerajaan mulai goyah dan mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, pada tahun 1537, Sultan Salahuddin digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah. Oke.
Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah sejak tahun 1537 sampai 1568. Di bawah pemerintahannya, Aceh berkembang menjadi bandar utama di Asia bagi pedagang Muslim mancanegara. Sejak Malaka direbut Portugis, mereka menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera ke Selat Sunda, lalu terus ke timur Indonesia atau langsung ke Cina. Kedudukan strategis Aceh menjadikannya sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Kedudukan itu diraih bukan tanpa hambatan ya, sebab Aceh harus menghadapi rongrongan Portugis. Guna memenangkan persaingan, Aceh membangun angkatan laut yang kuat. Kerajaan itu pun membina hubungan diplomatik dengan Turki Ottoman yang dianggap sebagai kerajaan Islam terbesar pada waktu itu. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda. Ini sangat terkenal ya, udah dijadiin nama jalan di beberapa daerah di Indonesia. Ini banyak banget. Pemerintahan Sultan Iskandar Muda menandai puncak kejayaan kerajaan Aceh. Ia naik tahta pada awal abad ke-17, menggantikan Sultan Alauddin Riayat Shah untuk memperkuat kedudukan Aceh sebagai pusat perdagangan. Ia mempelopori sejumlah tindakan berikut. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera, serta pesisir barat Semenanjung Malaya. Misalnya Aceh sempat menaklukkan Johor dan Pahang. Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Malaka. Aceh sempat memenangkan perang melawan armada Portugis di sekitar Pulau Bintan pada tahun 1614. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Iskandar Muda mengizinkan persekutuan dagang kedua negara itu untuk membuka kantornya di Aceh. Dan ini adalah lukisan muka dari Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Thani. Berbeda dengan pendahulunya, Sultan Iskandar Thani lebih memerhatikan pembangunan dalam negeri daripada politik ekspansi. Oleh sebab itu, meskipun hanya memerintah selama 4 tahun, Aceh mengalami suasana damai. Hukum yang ditegakkan berdasarkan syariah Islam, bukan kekuasaan sewenang-wenang. Hubungannya dengan wilayah taklukan dijalin dalam suasana liberal, bukan melalui tekanan politik atau militer. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani ini juga ditandai oleh perhatiannya terhadap studi agama Islam. Berkembangnya studi agama Islam turut didukung oleh kehadiran Nuruddin Ar-Niri, seorang ulama besar dari Gujarat yang menulis kitab sejarah Aceh yang berjudul Bustanus Salatin. Sepeninggal Iskandar Thani ini, Aceh mengalami kemunduran. Aceh tidak mampu berbuat banyak. Saat sejumlah wilayah taklukan melepaskan diri, kerajaan itu pun tidak mampu lagi berperan sebagai pusat perdagangan. Meskipun demikian, kerajaan Aceh tetap berlanjut sampai memasuki abad ke-20. Wow, lama juga. Selanjutnya, kehidupan ekonomi dari kerajaan Aceh. Karena letaknya di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Selat Malaka, kerajaan Aceh menitik beratkan perekonomiannya pada bidang perdagangan. Di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, Aceh berkembang menjadi bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara. Bukan hanya bangsa Inggris dan Belanda yang berdagang di pelabuhan Aceh, melainkan juga bangsa asing lain seperti Persia, Turki, India, Siam, dan Jepang. Oke. Barang yang diperdagangkan dari Aceh antara lain itu adalah lada, beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah dari Maluku. Barang yang berasal dari mancanegara diimpor, dikirim, antara lain adalah kain dari Coromandel India,
porselin dan sutra dari Jepang dan Cina, dan minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, kapal pedagang Aceh aktif dalam melakukan perdagangan sampai ke Laut Merah. Selanjutnya, kehidupan sosial. Struktur sosial masyarakat Aceh terdiri atas 4 golongan, yaitu golongan teku, kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil. Teku itu kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil. Yang kedua adalah golongan tengku, kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan. Yang kedua adalah golongan tengku, kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan. Hulu balang atau ule balang dari prajurit dan rakyat biasa. Jadi kita punya teman yang namanya teku, tengku, ya kan? Nah, biasanya nih, golongan teku dan tengku ini saling bersaing. Nah, pada masa itu mereka bersaing. Ini yang membuat mereka semakin melemahkan kedudukan kerajaan Aceh. Oke, sejak kerajaan Perlak berkuasa abad ke-12 sampai dengan abad ke-13, telah terjadi permusuhan antara lain Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi udah lama ya kita memerangi Syiah, yang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Syiah memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah mendapat perlindungan dan berkembang ke daerah kekuasaan Aceh. Aliran itu diajarkan oleh Hamzah Fansuri dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Pasai. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang dengan pesat di Aceh. Oke, selanjutnya kehidupan budaya. Kehidupan budaya di Kerajaan Aceh tidak banyak diketahui karena Kerajaan Aceh tidak banyak meninggalkan benda hasil budaya. Perkembangan kebudayaan di Aceh tidak sepadan atau tidak sepesat perkembangan perekonomian. Peninggalan kebudayaan yang terlihat nyata adalah bangunan Masjid Baitur Rahman dan kitab sejarah Bustanul Salatin ditulis oleh Nuruddin Araniri yang berisi tentang sejarah raja-raja Aceh. Oke, nah ini hasil dari Kesultanan Iskandar Thani. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada tugas. Tugasnya adalah Kerajaan Samudra Pasai lebih dulu ada sebelum Kerajaan Aceh. Namun Kerajaan Aceh lebih besar dan maju bila dibandingkan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang hal tersebut. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Jadi, kenapa sih? Padahal Samudra Pasai itu lebih dulu daripada Aceh, tapi lebih berkembang pesat Kerajaan Aceh dibandingkan Samudra Pasai. Ayo, kalian bisa jelaskan? Oke, kalau misalnya sudah, kalian bikin kelompok. Oh, sudah bikin kelompok. Kalian udah punya kelompok, jadi kalian diskusikan di antara kelompok kalian. Kemudian kalian maju ke depan untuk presentasikan jika sudah. Oke? Saya kasih waktu 15 menit. Oke? Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah maju semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semangat kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian sangat semangat untuk mempresentasikannya dan sangat semangat pula mencari hasil dari diskusi kalian. Mencari materi-materi, isi-isi dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke? Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kerajaan yang ada di Jawa seperti Kerajaan Demak, Banten, dan lain sebagainya. Oke?
Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke, saya tutup. Terima kasih atas penyimakannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.